Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga semuanya sehat ya. Hari ini kita akan belajar bahasa Arab lagi bersama Bunda Dia. Nah, kalau kemarin kita belajar tentang nama macam-macam alat tulis, hari ini Bunda akan memberikan kosakata tentang nama-nama benda yang ada di dalam kelas. Baik, sebelum mulai belajar, Ananda semuanya ada baiknya kita awali dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ananda semuanya, sebelum masuk pada materi, Bunda akan menyampaikan beberapa hal terkait tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Sebenarnya materi kita pada hari ini itu bertujuan untuk apa? Agar Ananda semuanya setelah mempelajari materi ini, Ananda dapat menyebutkan, membaca, dan menuliskan kosakata bahasa Arab tentang benda-benda yang ada di dalam kelas dengan isim isyarah, baik itu dekat ataupun jauh, jenis muzakkar atau muannas ya. Apa ya isim isyarah itu? Isim isyarah itu adalah kata tunjuk ya, kata tunjuk. Kemudian kalau isim itu adalah kata benda. Baik, dalam bahasa Arab ketika kita akan menunjuk kata benda jenis laki-laki atau isim muzakkar ya, itu ada kaidahnya atau ada caranya ya. Nah, menggunakan apa? Yaitu kalau misalnya kata bendanya itu atau isimnya itu laki-laki, maka kata tunjuk yang kita gunakan adalah hadza ya. Artinya ini. Nah, bisa juga kita gunakan kata tunjuk zalika ya. Artinya itu. Nah, jadi seperti itu. Ya, jadi kalau untuk menunjuk kata benda jenis laki-laki, kata tunjuk yang digunakan itu adalah haza atau zalika. Pasti masih bingung ya, Bunda kenapa ya kok ada kata tunjuk untuk isim muzakkar ya atau kata benda laki-laki. Begitu juga kenapa kok ada kata tunjuk untuk isim muannas ya atau kata benda untuk perempuan ya. Dalam bahasa Arab memang kaidahnya seperti itu. Jadi tidak seperti bahasa Indonesia untuk menunjuk laki-laki atau perempuan itu sama saja ya untuk kata tunjuknya. Nah, ini sudah Bunda buatkan contoh ya. Jadi mari kita perhatikan bersama. Yang pertama, hadza faslun. Hadza faslun artinya ini kelas. Nah, kata faslun itu dianggap isim muzakkar ya atau kata benda jenis laki-laki. Maka kata tunjuk yang kita gunakan adalah hadza ya. Contoh kedua, hadza maktabun. Hadza maktabun. Nah, artinya ini meja. Ini meja. Nah, begitu juga contoh yang selanjutnya, hadza kursiyun. Hadza kursiyun. Artinya ini kursi. Nah, kata maktabun dan kursiyun ini adalah kata benda jenis laki-laki atau muzakkar ya. Makanya kita harus menggunakan kata tunjuk hadza ya untuk muzakkar. Ini masih kita akan membahas kata tunjuk untuk menunjuk isim muzakkar ya. Kalau tadi haza ini, nah sekarang kita pakai kata zalika ya, artinya itu ya. Nah, coba kita perhatikan contoh yang pertama. Zalika maq'adun. Zalika maq'adun. Nah, artinya itu bangku ya. Artinya itu bangku. Kemudian contoh yang kedua, zalika misbahun. Zalika misbahun artinya itu lampu ya. Kemudian contoh yang ketiga, zalika babun. Zalika babun itu pintu. Sebenarnya penggunaan kata tunjuk haza atau zalika itu adalah
karena mungkin posisi letak bendanya ya. Jadi kalau dekat kita bisa memakai kata hadza. Kalau jauh kita pakai zalika ya. Jadi seperti itu saja perbedaannya. Yang harus diperhatikan bahwa adalah kita harus tahu jenis-jenis kata benda yang sifatnya muzakkar ya, yaitu kata maq'adun, misbahun, babun itu adalah jenis kata benda untuk muzakkar atau laki-laki. Kalau tadi kita sudah membahas eh, isim muzakkar ya, kali ini kita akan membahas tentang isim mu'annas atau kata benda jenis perempuan ya. Apa kata tunjuknya? Kata tunjuk yang digunakan adalah hazihi atau tilka ya. Kalau hazihi itu artinya ini, tilka itu ya, tapi untuk menunjuk kata benda jenis perempuan. Masuk langsung pada contoh ya. Jadi yang pertama, hadhihi sa'atun. Hadhihi sa'atun. Ini jam ya. Hadhihi khizanatun. Hadhihi khizanatun. Ini lemari. Ini lemari. Hadhihi mazbalatun. Hadhihi mazbalatun. Artinya ini tempat sampah. Ini tempat sampah ya. Coba kita perhatikan ada kata sa'atun, khizanatun, mazbalatun. Nah, ini ya dalam bahasa Arab itu adalah kata benda jenis perempuan ya. Kenapa? Karena oh iya, tadi pasti masih bingung ya, Bunda membedakan kata jenis laki-laki dan perempuan itu dari mana ya gitu. Nah, untuk kata bendanya itu biasanya untuk perempuannya itu ada di akhir huruf ditandai dengan huruf ta ya, tun ya, ada kata tunnya di situ. Jadi berbeda dengan kata benda jenis laki-laki atau muzakkar ya. Kalau tadi itu kan kalau jenisnya muzakkar itu mak'adun ya. Terus ada kata faslun, maktabun ya, kemudian kursiyun. Nah, itu semua adalah contoh dari kata benda jenis laki-laki. Sementara kalau ini karena ada tunnya ya, maka dikatakan kata benda jenis perempuan ya. Sa'atun, khizanatun, mazbalatun. Nah, jadi seperti itu. Ya, Bunda lanjut masuk pada contoh berikutnya ya, masih untuk kata benda jenis perempuan atau mu'anas, isim mu'anas ya. Yang pertama contohnya tilka kharitatun ya, tilka kharitatun itu peta ya. Contoh kedua tilka ruznamatun, tilka ruznamatun ya. Artinya itu kalender, ya. Nah, kemudian selanjutnya tilka nafizatun. Tilka nafizatun artinya itu jendela. Itu jendela. Nah, sebenarnya ini sama saja ya, sama contoh yang barusan Bunda sampaikan ya, tapi menggunakan kata tunjuk hadhihi ya. Jadi sama. Jadi kalau untuk menunjuk kata benda jenis perempuan atau isim mu'annas, maka kata tunjuk yang digunakan itu boleh hazihi atau tilka. Nah, diingat ciri-ciri dari kata benda jenis perempuan itu akan selalu ada huruf taknya ya di akhir kata itu, yaitu tun. Nah, diakhiri dengan kata tun. Oh ya, Alvan ada sedikit islah ya, maksud Bunda itu bukan huruf tak ya, karena huruf tak itu ada dua macam ya. Jadi yang satu itu tak taknis, satunya lagi kita namakan tak marbuto. Nah, kalau dalam bahasa Arab menandai ciri kata benda jenis mu'anas itu yang dipakai adalah tak marbuto, bukan tak taknis ya. Jadi harus tahu bedanya ya. Nanti dilihat di huruf hijaiyah mana yang tak taknis dan mana yang tak marbuto. Kalau tak marbuto itu bulat gitu, ada titik dua di atasnya. Tapi kalau tak taknis itu tak titiknya terbuka di atas ya. Jadi ada dua. Nah, kita masuk pada pembahasan selanjutnya ya. Kalau tadi kita belajar tentang bagaimana sih menggunakan kata tunjuk untuk menunjuk isim muzakkar dan isim mu'annas. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana membuat pertanyaan dan cara menjawabnya ya dengan menggunakan isim muzakkar ya.
dengan kata tunjuk haza atau zalika ya. Begitu juga sebaliknya. Jadi kita juga akan belajar membuat pertanyaan untuk menunjuk isim muannas ya. Kata tunjuk yang digunakan itu adalah hazihi dan tilka ya. Jadi disesuaikan saja dengan letak bendanya. Masuk pada contoh ya. Jadi Bunda akan langsung jelaskan contoh bagaimana caranya membuat pertanyaan ya dalam bahasa Arab dengan menggunakan kata tunjuk haza atau zalika ya. Jadi ini untuk yang muzakkar dulu. Nah, yang pertama, ma haza ya. Jadi pertanyaannya kita menggunakan kata ma ya. Jadi ma itu artinya apa? Nah, kalau ma haza berarti artinya apa ini? Nah, maka boleh kita jawab dengan menggunakan kata tunjuk haza ataupun zalika ya. Jadi kita jawab haza alamun. Nah, kemudian bisa juga kita jawab dengan zalika durjun. Nggak masalah. Jadi haza dan dijawab dengan kata haza atau zalika itu nggak masalah, tergantung letak bendanya ya. Jadi yang ditanyakan posisi bendanya itu dekat atau jauh. Kalau dekat otomatis kita akan menggunakan kata tunjuk haza. Tapi kalau jauh kita akan menggunakan kata tunjuk zalika ya. Nah, selanjutnya itu ma zalika. Ma zalika, apa itu? Nah, ya, jadi boleh kita jawab dengan kata tunjuk zalika miftahun. Nah, zalika miftahun itu kunci ya. Kemudian boleh juga kita jawab haza rofun. Haza rofun ya, ini rak buku ya, ini rak buku. Oh ya, yang tadi yang haza alamun itu artinya ini bendera. Kemudian yang zalika durjun itu artinya laci. Bunda lanjutkan, selanjutnya itu adalah bagaimana caranya kita bertanya ya dengan menggunakan kata tunjuk untuk isim muannas ya. Jadi bisa kita tuliskan ya, mahadhihi ya, mahadhihi artinya apa ini. Nah, jadi sebenarnya sama saja ya sama yang tadi, karena bedanya itu kalau yang tadi itu menunjuk untuk isim muzakkar, nah kalau ini untuk menunjuk isim muannas ya. Nah, jadi kalau ditanya ma hadhihi maka jawabnya adalah hadhihi mirwahatun. Hadhihi mirwahatun. Ini kipas angin. Ya, selanjutnya bisa juga dijawab tilka kharitatun. Ya, tilka kharitatun. Nah, artinya itu peta ya, itu peta ya. Jadi disesuaikan aja sesuai letak bendanya ya. Boleh pakai hadhihi, boleh pakai tilka. Nah, selanjutnya ma tilka. Ma tilka ya, apa itu? Nah, bisa dijawab juga dengan menggunakan kata tunjuk tilka ruznamatun. Tilka ruznamatun itu kalender ya. Kemudian bisa juga dijawab menggunakan hadhihi miknasatun. Hadhihi miknasatun artinya ini sapu. Baik Ananda semuanya, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan materi kita pada hari ini ya. Semoga bisa dipahami dengan baik. Insya Allah nanti kalau ada waktu kita coba akan bertatap muka. Bunda akan beri kesempatan barangkali ada yang mau ditanyakan. Ya, untuk selanjutnya Bunda akan memberikan tugas yaitu kerjakan halaman 13 dan 14 ya di buku bahasa Arabnya. Jadi minta tolong dikerjakan ya. Jadi di foto, kemudian seperti biasa dikirim langsung ke WA Bunda Dia ya. Bunda kasih waktu sepekan ya sampai pertemuan selanjutnya. Tapi lebih cepat lebih baik. Baik Ananda sekalian, Bunda cukupkan ya sampai di sini materi kita. Pesan Bunda tetap jaga kesehatan, semangat ya. Meskipun kita belajar daring, Bunda harap kalian selalu semangat ya. Ayo nah tatim bilhamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.